Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok SMA Negeri 11 Semarang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febriana Wildatusania sebagai moderator. Saya ditemani teman-teman saya di sini ada Kak Wilsa, Kak Iski, Kak Nabila, dan Kak Eva. Kami akan mempresentasikan materi problematika penerapan UBD berdasarkan studi kasus yang ditemukan di SMA Negeri 11 Semarang. Baik, jadi problematika penerapan UBD di SMA Negeri 11 Semarang ini meliputi 3 problem atau permasalahan, yaitu yang pertama adanya kelas khusus atlet, kemudian yang kedua keberagaman kelas inklusif, dan yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran yang komprehensif. Baik, kita breakdown satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan adaptasi pembelajaran untuk kelas atlet. Negeri 11 Semarang ini terdapat program kelas PPLOP atau kelas atlet, di mana mereka tentunya memiliki kegiatan yang sangat padat, meliputi kegiatan latihan atau kompetisi yang harus mereka ikuti. Sehingga hal ini mempengaruhi proses pembelajaran mereka. Dengan adanya keterbatasan waktu tersebut, sehingga mengganggu proses pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman mendalam yang ditekankan dalam UBD. Next. Permasalahan yang kedua adalah keberagaman siswa inklusif. Jadi di SMA Negeri 11 Semarang ini juga terdapat beberapa siswa inklusif di beberapa kelas, di mana mereka memiliki kebutuhan khusus baik secara fisik maupun kognitif, yang membuat penerapan UBD lebih menantang, sehingga siswa membutuhkan pendekatan khusus yang berbeda, sehingga untuk mencapai pemahaman yang mendalam dalam UBD ini menjadi tantangan tersendiri. Lalu kemudian permasalahan yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran yang komprehensif. Sebagaimana permasalahan di sebelumnya, yaitu tentang keterbatasan waktu, hal ini menuntut dalam UBD yang menuntut perencanaan pembelajaran yang mendalam, sehingga dengan adanya keterbatasan waktu itu menjadi challenge tersendiri dalam penerapan UBD atau Big Word Design. Sehingga dalam perancangan pembelajaran itu sendiri yang memerlukan pemahaman mendalam dan komprehensif, memunculkan tantangan bagi pihak sekolah dan pihak yang terkait. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Eva. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat diberikan dari perspektif pemerintah. Jadi, mengenai permasalahan-permasalahan yang telah kami temukan di SMA Negeri 11 Semarang, kiranya kita telah mendiskusikan beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama, yakni menyediakan pendanaan dan sumber dana. Menurut kami, pemerintah harus mengalokasikan dana yang memadai untuk pelatihan guru, serta untuk pembelian perangkat teknologi dan bahan ajar yang mendukung model pembelajaran berbasis UBD. Sebagai contohnya, mungkin pemerintah dapat menyediakan anggaran untuk program pelatihan nasional bagi guru tentang UBD dan pendidikan inklusi. Jadi pada poin ini kita mengetahui bahwa guru memiliki peranan yang sangat penting dalam penerapan UBD di dalam sekolah, termasuk mengenai problematika yang telah disampaikan sebelumnya bahwa di SMA Negeri 11 Semarang ini memiliki kelas inklusi dan juga kelas PPLOP di mana siswa-siswa atlet ini belajar seperti itu. Jadi dengan keterbatasan waktu serta keterbatasan kemampuan peserta didik ini, akan lebih baik jika sekolah atau SMA Negeri 11 Semarang ini diberikan sumber dana atau diberdayakan teknologi yang mumpuni untuk sarana dan prasarana mereka belajar dan menerapkan UBD di sekolah.
selanjutnya mengenai standarisasi evaluasi yang berbasis pemahaman. Jadi solusi lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah pemerintah dapat mengembangkan sistem penilaian yang lebih holistik dan berbasis pemahaman seperti portofolio dan penilaian berbasis proyek. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa penilaian yang biasanya diterapkan dalam sekolah dan khususnya di SMA Negeri 11 Semarang hanya dalam bentuk tes formatif saja atau mungkin tes tertulis atau mungkin juga biasanya eh, tes online yang bisa diakses melalui HP seperti itu. Namun akan lebih baik jika tes-tes atau asesmen ini disediakan atau dirancang sedemikian rupa sehingga yang dinilai itu tidak hanya hasil akhirnya saja, melainkan setiap proses pembelajaran di kelas harus dihitung dan diakses seperti itu. Jadi tidak hanya kegiatan akhirnya saja yang ibaratnya menuntut peserta didik untuk belajar pemahaman secara otodidak, namun juga mengenai pemahaman peserta didik yang mendalam. Jadi setiap prosesnya di dalam kelas juga dinilai. Seperti itu. Selanjutnya mengenai mendorong kurikulum yang fleksibel dan inklusi. Jadi pemerintah perlu mendesain kurikulum yang memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kondisi lokal. Termasuk yang terjadi di SMA Negeri 11 Semarang ini akan lebih baik jika pemerintah menciptakan kurikulum yang sesuai dan fleksibel sehingga kepala sekolah dan sekolah ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memang beragam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di SMA Negeri 11 Semarang ini memiliki peserta didik yang berupa atlet atau atlet-atlet nasional dan juga atlet-atlet lokal seperti itu. Untuk yang terakhir adalah memberikan dukungan infrastruktur. Jadi pemerintah dapat menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran daring atau blended learning, terutama bagi siswa yang memiliki waktu terbatas. Nah, seperti yang kita tahu, pembelajaran online atau daring ini sudah biasa kita lakukan terlebih setelah pandemi COVID-19 itu. Jadi akan memungkinkan jika pembelajaran secara daring ini dapat dilakukan untuk memudahkan peserta didik yang dimiliki oleh SMA Negeri 11 Semarang ini, jadi mereka tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan efektif, namun tetap tidak mengganggu jadwal mereka lagi. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Oke, baik. Yang berikutnya mengenai solusi dari perspektif kepala. Oke, baik. Untuk slide yang selanjutnya ada terkait solusi dari perspektif kepala sekolah. Solusi dari perspektif kepala sekolah ini sudah dirangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, menciptakan visi dan kebijakan sekolah yang mendukung UBD. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari poin tersebut. Untuk yang pertama, menciptakan visi dan kebijakan sekolah yang mendukung UBD. Di sini kepala sekolah dapat memberikan gambaran visi yang kuat terkait pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan berorientasi pada hasil. Visi ini harus mengintegrasikan kebutuhan siswa, termasuk siswa inklusif di dalamnya. Yang kedua, kebijakan sekolah harus secara eksplisit mendukung penerapan UBD. Kemudian kebijakan sekolah juga harus mencapai pedoman terkait bagaimana mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa-siswa inklusif. Untuk poin yang kedua, menjamin dukungan kepada guru. Menjamin dukungan kepada guru di sini bisa digunakan dalam 3 cara. Yang pertama ada pelatihan yang berkelanjutan. Di sini kepala sekolah harus memastikan bahwa semua guru, terutama guru kelas yang memiliki siswa inklusif, mendapatkan pelatihan yang memadai terkait UBD. Pelatihan ini harus mencakup strategi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Kemudian, guru juga perlu diberi akses kepada berbagai sumber belajar yang mencukupi, seperti buku panduan, perangkat ajar, perangkat lunak, dan berbagai materi pembelajaran. Di sini juga guru sebaiknya difasilitasi dengan komunitas belajar sehingga guru dapat berbagi pengalaman, diskusi, dan saling mendukung dalam kerjanya untuk menerapkan UBD dalam pembelajaran. Kemudian, poin yang ketiga, di sini ada menyediakan sistem pendukung untuk siswa, atlet, dan inklusif. Di sini, sekolah dapat, bagi siswa atlet, jadwal pembelajaran bisa disesuaikan agar mereka dapat tetap berlatih dan berkompetisi. Kemudian,
kepala sekolah juga dapat memberikan dukungan akademik kepada siswa inklusi untuk mendapatkan dukungan tambahan dari guru seperti tutor sebaya atau asisten guru agar siswa inklusi juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian aksesibilitas, di sini kepala sekolah bersama dengan guru dapat memastikan lingkungan belajar yang inklusif dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas fisik dan teknologi bagi siswa yang disabilitas. Yang terakhir, poin terakhir ada monitoring dan evaluasi implementasi. Di sini, kepala sekolah dapat mengumpulkan data secara berkala untuk memantau sejauh mana penerapan di dalam pembelajaran. Kemudian ada evaluasi berkelanjutan yang dilakukan terus-menerus untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Terakhir ada inovasi, dorong guru untuk terus berinovasi dalam menerapkan. Oke, slide berikutnya terkait solusi dari perspektif wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama terkait merancang kurikulum yang terintegrasi dan fleksibel. Merancang kurikulum yang terintegrasi dan fleksibel di sini berarti pembelajaran memang harus terintegrasi secara holistik dan fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada penguatan diferensiasi dalam pembelajaran. Penguatan diferensiasi dalam pembelajaran di sini mencakup menyesuaikan pembelajaran dengan memberikan tugas yang berbeda-beda setiap siswa dengan menyesuaikan kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian menyediakan materi pembelajaran dengan berbagai tingkat kesulitan agar semua siswa merasa tertantang dan tidak bosan sehingga mereka dapat terus memperhatikan dan tertarik dengan materi yang disampaikan. Kemudian ada meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengembangkan potensi siswa, dan yang terakhir membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Untuk poin yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Gilsa. Silakan. Baik, selanjutnya adalah kolaborasi antara guru dan tim kurikulum. Jadi, guru dan tim kurikulum perlu bekerja sama untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Seperti menyusun pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan, kebutuhan, dan latar belakang peserta didik. Tentunya kurikulum yang disusun untuk siswa kelas atlet berbeda dengan kurikulum yang disusun untuk siswa kelas reguler. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi dan penyesuaian kurikulum. Setelah menerapkan kurikulum yang telah dirancang, perlu adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan kurikulum. Evaluasi ini mengukur keberhasilan penyelenggaraan kurikulum. Kemudian penyesuaian dilakukan setelah evaluasi dilakukan untuk merancang kurikulum yang lebih efektif dan relevan. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah solusi dari perspektif guru. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang fokus pada pemahaman mendalam serta kontekstual yang berorientasi pada prospek pengembangan skill masa depan. Kemudian, menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Tentunya pendekatan dan trik mendidik yang diberikan kepada siswa yang inklusif berbeda dengan teman-temannya. Guru juga tidak bisa memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta didik karena adil bukan berarti harus sama. Kemudian yang ketiga adalah guru dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan menarik. Selain itu, berbagai aplikasi edukatif dan platform pembelajaran online juga dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang terakhir adalah memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi pemberian umpan balik yang konstruktif ini sangat penting untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Dengan memberikan saran yang konkret, guru dapat membantu siswa untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iki. Solusi terakhir yang kami diskusikan adalah berasal dari perspektif siswa. Tentunya setelah merancang sedemikian rupa UPD begitu ya dalam rancangan pembelajaran di dalam kelas, ada juga
peran siswa yang seharusnya perlu dipertajam supaya penerapan UPT ini bisa secara maksimal dilaksanakan atau diselenggarakan di dalam kelas. Nah, solusi yang kami coba tawarkan dari perspektif siswa adalah yang pertama adalah mengelola waktu dengan bijak. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dilanjutkan dengan kemauan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran mandiri, dan juga yang terakhir, mengambil peran dalam proyek pembelajaran. Kalau dilihat-lihat dari awal sampai akhir, solusi yang kita tawarkan ini tidak jauh dari konsep self-regulated learning, di mana semua siswa harus memiliki kemandirian belajar yang mumpuni dan kesadaran yang oke, sehingga semua yang sudah dirancang dalam UPT, termasuk dalam pemanfaatan teknologi di dalamnya, dapat dilaksanakan dengan optimal dan juga dengan baik. Terutama yang menjadi titik concern kami adalah tentang kelas aktif dan juga kelas inklusifnya. Jadi semua daya dukung yang coba dikerahkan oleh guru seharusnya dapat ditangkap dengan baik oleh siswa. Begitu 4 hal yang bisa kami rumuskan yang merupakan solusi dari perspektif siswa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.